Chapter 73, Kristal Putih, 2. Jam 7:20 malam, Clancy Hall. Bos masih duduk di sebelah saya. Nom. Dia sedang sibuk mengunyah coklat yang dia dapatkan dari pelayan. Dia pasti benar-benar menyukainya karena matanya bersinar terang. Melihatnya dari sudut mataku, aku memikirkan bagaimana aku harus merespons. Kristal putih akan segera terungkap. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa jatuh ke tangan jin. Namun, saya tidak cukup kuat untuk mencegah mereka menjalankan rencana mereka, dan bahkan jika saya melakukannya, saya tidak boleh ikut campur dan menarik perhatian yang tidak diinginkan pada diri saya. Roton Corporation adalah salah satu perusahaan paling korup di lingkungan saya. Meskipun tidak ada jin di antara eksekutif mereka, banyak dari mereka sangat keji sehingga jin akan lebih baik berada di posisi mereka. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, yang terbaik adalah Chameleon Troupe untuk mengambil kristal seperti dalam cerita aslinya. Pelayan. Tiba-tiba, bos memanggil pelayan. Apa yang dia inginkan sekarang? Saya memusatkan perhatian saya pada tindakannya. Pelayan mendatanginya dan berbicara dengan sopan. Baik nyonya. Apakah kamu punya lagi coklat yang kamu berikan padaku sebelumnya? Bos bertanya sambil memukul bibirnya. Ya, ini dia. Tidak seorang pun. Saya pikir saya akan puas dengan sekitar 3. Petik 2. Iya nih. Sementara bos menginginkan coklat, Chae Nayun dan Kim Suho kembali. Mereka mencari tempat duduk mereka, lalu memiringkan kepala ketika melihatku. Mereka kemudian berjalan ke arah saya. Hajin, siapa itu di sebelahmu? Siapa? Kim Suho dan Chae Nayun belum tahu tentang bos Chameleon Troupe. Ah, dia seseorang yang saya kenal, namanya adalah Li Xiaopeng. Dia pahlawan peringkat menengah tinggi. Kami bertemu secara kebetulan. Petik 2. Aku meletakkan tanganku di pundak bos, pura-pura ramah. Bos masih mengunyah coklat. Benar. Saya Li Xiaopeng. Petik 2. Ah, ya, senang bertemu denganmu. Chae Nayun menyambutnya dengan agak canggung, sementara Kim Suho membungkuk hormat. Ini Chae Nayun, dan ini Kim Suho. Saya sudah tahu, mereka adalah kadet terkenal. Petik 2. Seperti yang dikatakan bos, mereka berdua sangat terkenal sehingga akan aneh bagi siapapun dalam bisnis ini untuk tidak mengenal mereka. Setelah menyelesaikan perkenalan mereka, Kim Suho dan Chae Nayun duduk berdampingan. Kalian ada di sini juga gelombang. Suara lembut mengalir ke arah kami seperti arus udara hangat. Itu adalah Kim Junwo. Dia tersenyum, membuat matanya yang kecil sudah lebih kecil. Matanya menyipit mendarat di bos. Pada saat yang sama, mata bos juga tertuju pada Kim Junwo. Mereka tampaknya melihat kekuatan satu sama lain pada pandangan pertama. Ini adalah. Menunjuk ke arah bos, suara Kim Junwo menjadi sedikit lebih tenang. Bos hanya menatapnya tanpa memberinya jawaban. Alhasil, Chae Nayun malah angkat bicara. Ini adalah senior Li Xiaopeng, pahlawan peringkat menengah tinggi, dan kenalan Kim Hajin. Ngomong-ngomong, Li Xiaopeng sih, bagaimana Anda tahu Kim Hajin? Kamu benar-benar cantik, jadi bagaimana Kim Hajin? Petik 2. Kamu benar, dia cantik. Boleh saya bertanya berapa usia Anda? Petik 2. Kim Junwo bertanya. Bos ternyata muda, 24. Dia hanya 7 tahun lebih tua dari Kim Suho, dan dia lebih muda dari usiaku yang sebenarnya. Namun, bos memiliki sedikit kompleksitas tentang usianya yang masih muda. Tidak. Petik 2. Ya, baiklah, aku akan pergi. Sampai jumpa anak-anak. Hubungi saya jika terjadi sesuatu. Petik 2. Oke, sampai jumpa, Opa. Mari kita ambil beberapa makanan setelah ini. Petik 2. Kim Junwo mundur dengan mudah. Aku harus pergi bertugas menjaga, jadi. Tidak lama kemudian, bos juga bangkit dan pergi. Kemudian, Yo Yonha dan Oh Han Hyun datang seolah menggantikannya. Ngomong-ngomong, apakah anggota klub lain tidak datang lagi? Mungkin tidak. Mereka akan menjadi tahun ketiga segera. Semester kedua tahun kedua adalah salah satu masa tersibuk bagi taruna. Saya yakin mereka sibuk membuat segala macam persiapan. Petik 2. Mendengarkan pembicaraan mereka di satu telinga, saya memikirkan jin-jin utama yang akan berpartisipasi dalam acara hari ini. Pertama adalah Neide. Dia adalah pembawa kristal. Yang kedua adalah Silasen. Dia juga berpartisipasi dalam insiden pesta topeng Paris. Hari ini, dia akan bertindak sebagai pejuang. Dan akhirnya, ketua tim pengambil artefak Evil Society, Kim Hakpyo. Sebelum aku bisa menyelesaikan pikiranku, lampu di aula padam. Aula yang ramai juga tenang, dan segera, keheningan total turun. Tirai yang menutupi panggung diangkat. Ketuk, suara sepatu bot terdengar jelas. CEO Roton, Zelen, muncul di tengah panggung. Merupakan suatu kehormatan memiliki Anda di sini malam ini. Ketika Rahel tiba di kursi balkon VIP Clancy Hall, seorang penjaga hero membungkuk dengan hormat. Rahel menjawab dengan senyum kecil, lalu duduk di kursinya. Penjaga pahlawan kemudian mengelilingi sekelilingnya dengan seksama. Rahel melihat ke bawah ke kursi VIP lantai pertama, mencari apakah ada orang yang dikenalnya.
Karena dia melihat ke bawah dari atas, dia tidak bisa membuat perbedaan yang jelas. Namun, ada satu wajah yang sangat mencolok. Petik 1. Kim Ha-jin. Pakaiannya berbeda dari apa yang biasanya dia kenakan di Cube. Dia mengenakan jas mewah lengkap bermerek. Plus, jaket cum mantel yang dia kenakan jelas merupakan artefak parsial yang dia berikan kepadanya sebagai hadiah. Di sebelahnya ada Kim Suho, Chae Na-yun, dan Yo Yeon-ha dalam urutan itu. Hadirin sekalian, senang sekali Anda ada di sini malam ini. Saya Zelen, CEO Roton Corporation, seorang pemimpin dalam teknologi inovatif. Petik 2. Sementara Rahel tertangkap basah dengan melihat teman-teman sekelasnya di sini, CEO Roton, Zelen, muncul di atas panggung. Zelen membacakan pidato pembukaannya, lalu menunjuk ke balkon lantai 2, mengatakan, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang permata Inggris Royal Court. Pada saat itu, sebuah sorotan jatuh di kepala Rahel. Itu sangat terang sehingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Tetap saja, Rahel berdiri dari tempat duduknya dan memberi penonton senyum lembut. Tepuk tangan terdengar dari kursi VIP. Segera, lampu sorot mati, dan Rahel duduk kembali. Sekarang, semuanya, kekuatan apa yang membentuk asal dari segala sesuatu. Presentasi Zelen dimulai secara penuh. Rahel agak tidak puas bahwa presentasi tentang bahasa Inggris sedang dilakukan dalam bahasa Korea. Padahal, itu sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris secara real-time juga. Itu benar, itu mana? Di suatu tempat di dunia ini, mana secara alami bergabung menjadi harta alami. Bahkan di antara harta alam ini, kristal putih sangat berharga, sepenuhnya layak untuk ungkapan, berkah umat manusia. Petik 2. Di layar lebar di belakang panggung, sebuah kristal indah muncul. Itu adalah kristal putih, esensi kekuatan sihir yang terbentuk dari akumulasi alami dan kondensasi mana. Itu adalah harta karun alami yang penuh dengan energi kehidupan alam. Hanya dengan yang ada, kristal putih meningkatkan kepadatan mana atmosfer, menjadikannya harta yang tak ternilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saat ini, 480 kristal telah ditemukan. Namun, belum ada cara untuk menggunakan kristal berharga ini dengan benar. Petik 2. Zelen berhenti dan membuat senyum yang bermakna. Mulai sekarang, kami, Roton Corporation, akan menyajikan metode sebenarnya dalam menggunakan kristal putih. Selanjutnya, seorang staf menyeret kereta aneh ke atas panggung. Tampaknya ada sesuatu di gerobak, tetapi ditutupi dengan kain, menyembunyikannya dari pandangan. Tanpa penundaan, Zelen mengangkat kain. Kristal putih mengambang di dalam tabung gelas kubik. Melihat kristal putih yang indah dan murni, para penonton menangis terguncang. Namun, Zelen fokus pada tabung gelas kubik, bukan kristal putih. Kubus hampa udara ini. Jangan salah paham dengan kubus semenanjung Korea. Para hadirin menertawakan lelucon basi yang objektif. Kubus ini bisa melacak asalnya sampai ke Kekaisaran Persia. Kubus ini awalnya adalah gerabah. Tapi kami, di Roton Corporation, adalah pemimpin dalam industri artefak parsial, di mana artefak dibongkar dan ditata ulang. Kami mendekomposisi gerabah ini menjadi tanah dan pasir, lalu menciptakannya kembali menjadi tabung gelas menggunakan teknik-teknik mana yang canggih. Petik 2. Penonton langsung diaduk. Namun, kegemparan itu bukan murni dari kejutan pengumuman Zelen. Melihat ke bawah dari atas, Rahel bisa merasakan kehadiran gerakan tidak teratur. Figur hitam mulai muncul dari jalur di samping kursi VIP. Awalnya, Rahel mengira mereka adalah penjaga. Namun, dia segera menyadari bahwa gerakan mereka aneh. Rahel berbicara kepada para penjaga pahlawannya. Aku baik-baik saja, jadi awasi mereka. Para penjaga pahlawan tampaknya memikirkan hal yang sama ketika mereka turun, hanya menyisakan jumlah minimum personel. Itu dulu. Seseorang yang duduk di kursi lantai pertama tiba-tiba terangkat. Dia sangat menarik perhatian. Itu adalah pria yang akrab dengan Rahel, Kim Ha-jin. Tiba-tiba Rahel teringat hal-hal yang terjadi di masa lalu. Kim Ha-jin selalu muncul di tempat kejadian. Kalau begitu, bahkan sekarang. Tunggu sebentar. Dia meninggalkan Clancy Hall, menahan para penjaga yang mencoba mengikutinya. Sebelum dia mengejar Kim Ha-jin, dia mengaktifkan efek magis yang tersimpan di kalungnya, Shat. Kehadirannya menghilang, dan suara apapun yang dibuatnya padam. Rahel berjalan seperti bayangan. Awalnya, dia mencoba turun. Itu karena dia pikir Kim Ha-jin akan ada di sana. Tetapi bertentangan dengan harapannya, Kim Ha-jin muncul. Hai. Akan bertemu dengannya, dia dengan cepat bersembunyi di balik dinding. Mengenakan kacamata hitam, dia menaiki tangga pusat. Langkahnya tidak tergesa-gesa dan megah. Rahel mundur sedikit lagi, lalu mengejarnya menggunakan tangga darurat. Akhirnya, Rahel mencapai atap. Namun, atap Clancy Hall bukanlah tempat yang bisa dimasuki tamu. Hanya insinyur yang akan datang 3 hingga 4 kali setiap tahun untuk perbaikan atau pemeliharaan. Dengan demikian, pintu atap tertutup rapat. Tanpa kunci, pintu itu tidak bisa dibuka. Klik, klik. Kim Ha-jin mencoba membuka pintu, tetapi pintunya tidak bergerak. Dia memiringkan kepalanya, lalu mengeluarkan palu. Itu adalah palu yang tampaknya biasa dengan kepala baja dan gagang kayu.
Itu tampak tua dan usang, membuatnya semakin kumuh. Tanpa izin eksplisit, senjata tidak dapat dibawa ke Pulau Clancy. Dia mungkin tidak punya pilihan selain membawa alat usang seperti palu itu. Petik 2 titik tanda tanya petik 2. Tiba-tiba, Kim Ha-jin memposisikan dirinya untuk memukul pintu dengan palu. Hampir seperti mendobrak pintu. Namun, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Pintu besi itu dibuat menggunakan paduan mana. Sebuah palu belaka, terutama yang terlihat sangat usang, tidak mungkin. Kim Ha-jin mendobrak pintu dengan palu. Koang. Getaran menggelegar meletus. Petik 2. Pada saat berikutnya, Rahel mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Seolah otaknya berhenti berfungsi. Pintu besi itu dipukul oleh palu, yang jelas-jelas hampir pecah. Namun, pintu besi itu sepenuhnya dilenyapkan. Itu penyok seolah ditabrak truk. Menatap pintu masuk atap yang sekarang terbuka lebar, Rahel berpikir. Apakah palu itu memiliki kekuatan sihir? Tidak, sama sekali bukan itu. Tetapi jika itu bukan kekuatan sihir, apa itu? Hanya kekuatan fisiknya, untuk memecahkan pintu besi yang terbuat dari paduan mana. Rahel jatuh ke lantai dan mencoba memahami situasi yang tidak bisa dipahami itu. Kiak. Namun, gangguan dan teriakan yang lebih besar terdengar dari bawah. Rahel dengan cepat tersentak dari linglung. Aku sudah mengkonfirmasi dokumen internal Roton. Item yang saat ini ada di Clancy Hall adalah yang asli. Mendengar laporan ini, Eksekutif Evil Society, Kim Ha-pyo, tersenyum. Tidak masalah apa yang dilakukan serangga ini, hasilnya tetap sama. Bahkan Kim Ha-pyo tidak yakin bahwa Roton Corporation akan mengeluarkan kristal yang sangat berharga dan artefak kuno. Namun, dengan kegemarannya akan uang, Zelen telah melakukannya. Dia tidak ingin melewatkan keuntungan astronomi yang bisa dia dapatkan dengan menghadirkan produk nyata. Tentu saja, itu bukan ide yang buruk. Clancy Islet, Pulau Terapung. Peserta pulau itu diperiksa ketat, dan karena pulau itu sendiri dibuat dengan kekuatan sihir, portal buatan juga tidak bisa dibuat. Namun, mereka tidak bisa membayangkan bahwa Evil Society akan menggunakan pembawa udara. Mulai. Kim Ha-pyo memberikan perintahnya. Segera, kabut hitam pekat muncul di bawah kakinya. Para VIP tampaknya menganggap situasinya adalah suatu peristiwa, tetapi jeritan darah yang menggelegar yang segera terdengar membuktikan sebaliknya. Kuak. Oke. Aak. Mendengar teriakan itu, para VIP kehilangan ketenangan dan berdiri. Kiak. Jeritan tajam menyebar seperti epidemi, dan seluruh aula pecah menjadi kekacauan. Duduk di kursi, Kim Ha-pyo tersenyum. Dia selalu menyambut kebingungan dan kekacauan. Sekarang, semuanya akan diurus dalam kegelapan pekat ini.